Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah calon haji as-sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur tadi sudah sampaikan materi kesehatan, ya sedikit juga senam sehat haji wabil khusus di dalam pesawat ya, karena memang kondisi yang sangat-sangat kadang-kadang membosankan ya, kadang-kadang juga ya ditambah dengan kelelahan segala macam, itu memang adanya di dalam pesawat ya, karena kita kan duduk saja gitu ya, maka kita mengundang beliau supaya nanti bagaimana walaupun mungkin secara khusus di dalam pesawat itu ya tidak ada yang memandu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang memandu ya alhamdulillah. Tapi paling tidak kita hari ini sudah mendapatkan ilmu ya bagaimana caranya untuk gerakan-gerakan yang akan dilakukan di dalam pesawat supaya tidak atau supaya sehat selalu lah insyaallah ya. Dan juga beliau tadi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kondisi di sana. Ya memang semua kondisi itu ya bisa terjadi. Yang jelas dua hal yang kontroversi itu selalu ada. Sehat, sakit, senang, susah, ya itu pasti ada. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang merupakan ujian, ya kita bersabar. Ya, semoga dua hal inilah yang akan bisa memberikan solusi dalam berbagai kesempatan dimanapun, kapanpun, wabil khusus haji. Ya, nah dengan harapan semoga kita ini semuanya selada pencerahan, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana hidup sehat ya, wabil khusus menjelang untuk berangkatan haji. Salawat serta salam kepada kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua. Semoga kita selalu melaksanakan, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, wabil khusus dalam masalah haji ini. Semoga haji kita ini insya Allah sempurna dari segi rukun, wajib, dan sunnahnya, dan mudah-mudahan mabrur. Dan haji mabrur itu balasannya surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan nanti juga akan kita sampaikan materi yang berkaitan dengan haji dan umroh. Terlebih dahulu marilah kita melafazkan talbiyah. Semoga talbiyah ini kita bisa hafal, kita bisa pahami, dan kita juga bisa mengamalkan dalam pelaksanaan ibadah haji nanti insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, berhafal ya. Insyaallah. Di dalam buku juga ada itu ya. Kalau memang belum hafal ya boleh nyontek kok. Kalau nggak salah di halaman 34 ya. 34 atau 24. Baik. Sebelum kita menyampaikan materi yang pokok ya, ini ada beberapa pemberitahuan yang perlu diketahui ya. Yang pertama adalah baru hari kemarin Jumat ya, atau Kamis Jumat ya, itu kita menerima calon jamaah haji cadangan ya. Nah, calon jamaah haji cadangan ini ya itu harus mengisi surat pernyataan ya, surat pernyataan. Ini kita alhamdulillah ada lebih kurang 8 orang yang masuk cadangan. Nah, apa sih yang dimaksud cadangan gitu ya? Jadi sampai dengan saat ini itu kuota 5.000, lebih dari 5.100 ya. 5.125, luar biasa di Kota Bekasi ini. Dari seluruh Indonesia itu kota kabupaten, Kota Bekasi itu paling banyak. Nah, sampai saat ini kuotanya belum tercapai. Ya, dengan berbagai macam asbab ya. Mobil khusus jamaah yang nomor porsinya masuk juga baru lebih kurang 3.000 orang. 3.000 orang yang baru istitoah. Diharapkan dari 3.000 orang istitoah ini melunasi gitu. Ya, jadi selanjutnya kan melunasi. Dan batasannya sampai dengan tanggal 23 Desember. Ya, maka dari itu ibu-ibu yang sudah istitoah mungkin seperti suami istri, kalau istri yang sudah istitoah, istri aja dulu ke bank. Ya, nggak apa-apa bapaknya suaminya belakangan, atau suami yang sudah istitoah ya suaminya aja dulu ke bank. Nah, kalau sudah nanti disetorkan ke kita. Nah, kembali kepada cadangan tadi ya. Ini dipersiapkan apabila nanti sampai dengan tanggal 23 ternyata memang tidak memenuhi kuota 5.125 ya, insya Allah ya ini masih ada yang dipersiapkan untuk cadangan. Ini tahap kedua nanti. Tahap kedua itu tanggal 2 Januari sampai 9 Januari. Nah, dan termasuk juga pendampingan, pemahroman, dan penyatuan suami istri. Tahap kedua. Ya. Nah, bagi yang pendampingan, pemahroman, dan penyatuan suami istri, syarat utamanya adalah yang didampingi, yang dimahromi, kemudian yang di apa itu tadi itu ya, itu sudah harus lunas dulu. Misalnya suaminya ya sudah lunas, sementara istrinya, penyatuan suami istri, yaitu harus ada bukti pelunasan suaminya. Ya, kemudian juga yang didampingi, ya, anak mendampingi orang tua, ya, atau mungkin ya apa namanya itu adik misalnya ya. Tapi memang yang harus ada asbab nasabnya, nasab. Nah, ini juga harus yang didampingi itu harus lunas juga dulu. Lunas baru nanti dilampirkan di berkas
pendampingan, pemahroman, dan penyatuan suami istri. Nah, kemudian yang cadangan tadi itu mengisi surat pernyataan. Kenapa mengisi surat pernyataan? Ya, karena supaya nanti bahasanya begini, siap berangkat, siap tidak berangkat. Ya, kalau tahun kemarin Pak Dias sama Bu Yunita, Bu Suartini datang, Bu Suartini. Nah, jadi siap berangkat, siap nggak berangkat. Nah, tapi ya kita berusaha. Apalagi di tahun ini 5.125 itu baru di angka 3.000. Kemungkinan insya Allah bisa berangkat. Ya, maka kita dari KBIHU ini punya kewajiban untuk memberitahu bahwa calon jamaah haji kita ya itu ditanyakan. Ya, kalau sudah siap berangkat dan siap tidak berangkat, nanti isi pernyataan. Pernyataan ini simple aja. Berangkat alhamdulillah, nggak berangkat nggak nuntut apa-apa gitu loh. Tapi ya plusnya itu ada dua. Pertama itu nanti memang harus tetap seperti jamaah yang porsi masuk ke puskesmas ya untuk melapor bahwa kami adalah cadangan. Kemudian dari puskesmas minta rujukan MCU medical check up. Nah, jadi dari situ nanti ya untuk mempersiapkan. Nah, nanti ketika tanggal 2 sampai tanggal 9 Januari dibuka pelunasan, semoga yang cadangan ini sudah istitoah, sudah sehat, bisa melunasi, ya, dan kondisi kesehatannya sudah diketahui dini hari, gitu, ya, sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, keuntungannya adalah ya sudah sehat gitu loh. Jadi kalau sudah sehat nanti bisa pelunasan dan insya Allah tinggal nunggu kesempatan. Yang kedua, kalau sudah pelunasan, berarti kan tahun depan nggak mikirin lagi ya? Nggak mikirin lagi. Cuman hanya saja begini, kalau tahun depan nanti misalnya BP-nya itu turun, ya duitnya dikembalikan. Tapi kalau naik, ya nambah. Nah, jadi saya selalu mengatakan yang nambah itu tabungan akhirat lebih banyak lah, ya kan? Ya, jadi jangan lo kok nambah lagi, nggak apa-apa. Wong juga namanya udah niat kan ya. Bismillah. Nah, kemudian dari kita KBIHU Sunnah, bapak-bapak, ibu-ibu yang cadangan ini ikut manasik. Ikut manasik. Ya untuk mendapatkan ilmu. Ya, mendapat ilmu. Jadi ilmu ini juga adalah bagian daripada istitoah. Ya, sehat sudah, bayar sudah. Ya, ilmu juga penting. Nah, jika Allah menghendaki tahun depan itu berangkat, insya Allah ilmunya sudah ada. Jadi bukan kaget-kagetan gitu loh. Kita ngasih aja belum, gimana ini ya kan? Bingung tuh. Itulah diantara salah satu bergabung dengan KBIHU gitu, dikasih informasi, kemudian ke manasik. Nah, nanti kalau misalnya Allah takdirkan nggak berangkat tahun ini atau tahun 2026, nanti 2027 ikut lagi menasiknya. Nah, itu kalau udah 2 kali ikut manasik itu, kalau yang ibu-ibu udah jadi ustazah itu, bapak-bapak jadi ustadz itu udah ngelotok gitu, ya kan? Nah, jadi kita ambil dari sisi positifnya saja. Nah, maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang termasuk dalam kategori cadangan, besok mohon untuk bisa hadir di Kementerian Agama. Sementara masih Kementerian Agama. Walaupun ada Kemenhaj, kantornya itu masih wallahu alam. Katanya nanti di asrama haji. Ya kalau udah di asrama haji kita ke sono, tapi sekarang ini di Kemenhaj semua personil
ya, Kemenhan itu ada di Kemenak. Nah, jadi besok jam 9 kita tunggu ya untuk supaya dijelaskan oleh pihak Kemenhaj ya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak-bapak Ibu nggak kaget lagi. Ya, jadi ketika dinyatakan ini pernyataan ini cuma dua, berangkat alhamdulillah, nggak berangkat ya alhamdulillah juga. Tapi nggak nuntut apa-apa gitu, ya kan? Nah, tapi positifnya itu tadi kita sudah sehat, kita sudah bayar, tahun depan nggak bayar lagi, insya Allah, ya. Nah, jadi besok kita tunggu, ya saya insya Allah juga ada di sana nanti, supaya Bapak Ibu yang kategorinya apa tadi cadangan bisa hadir di kantor Kemenak untuk mengisi surat pernyataan. Bawa materi satu, kemudian bawa BP ya, BPIH surat awal ditunjukkan bahwa nanti di situ kan dicari di komputer mereka itu di data Siskohat ada namanya bikin surat pernyataan. Nah, kalau sudah bikin surat pernyataan tadi ya sudah bisa ke puskesmas. Kemudian melanjutkan MCU, menasi terus sampai selesai nanti ya awal Februari. Ini yang pertama. Jadi kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, yang kedua, menyangkut istitoah ini kita selalu komunikasi dengan Bu Dwi. Ya, ada yang ini gimana itu udah lama kok nggak istitoah gitu ya. Ya, nah, saya selalu untuk komunikasi dengan Bu Dwi. Nah, itu pasti jawabannya ada masalah kesehatan. Tapi kemudian masalah kesehatan itu karena kita sudah kawal, kita tanya terus, ya saya cerewet gitu, ya biarin aja Bu Dwi itu. Saya bilang Bu, saya cerewet, ya, cerewet aja apa-apa gitu. Dan untuk jamaah saya gitu, yang kita gitu. Nah, jadi kalau memang sudah kita sampaikan, kita kawal, beliau biasanya menyampaikan begini, Pak, ini ada masalah ini, mohon sabar. Jadi sabar aja. Artinya istitoah itu pasti keluar sebelum pelunasan, sebelum berakhirnya pelunasan. Jadi ibu-ibu bapak-bapak itu tenang-tenang aja, banyak zikir, banyak doa lah. Ya Allah, kalau memang agak lama, saya mohon ya Allah agak cepat gitu kan. Boleh kan? Minta kepada Allah boleh, apa aja Allah. Kalau hambanya berdoa kan Allah senang itu. Fad'uni yastajib lakum. Mintalah kepada aku ijabah, aku kabulkan. Jangan ngeluh. Nah itu tadi Pak Dokter Irwan bilang faktor P ini ya. Suplemen pertama faktor P. Nah, kemudian yang tadi masalah paspor juga. Selalu ada pertanyaan, lunas dulu, paspor dulu. Kalau belum ada paspor, ya, nah itu paspor juga berbarengan gitu. Artinya berbarengan gini. Yang penting MCU dulu ini, MCU dulu. Karena MCU untuk persyaratan pelunasan. Nah, paspor kalau belum punya segera diurus, ya. Dan umur 60 tahun ke atas bisa langsung ke imigrasi, bawa aja biasa ya, KTP, KK ya biasa, kemudian buku nikah atau akte lahir atau ijazah bawa. Nah di sana insya Allah dilayani. Ya. Nah kalaupun nggak 60 tahun ke atas, kalau memang itu calon jemaah haji yang akan berangkat, insya Allah dilayani. Ya. Nah kemudian kalau paspor ini untuk biometrik itu ya untuk mendapatkan visa. Ya, saya menyampaikan terus ini masalahnya jangan sampai nanti kita belum lunas saja kok, nggak apa-apa. Karena biometrik untuk visa, sementara sisa untuk pelunasan. Nah besok ada lebih kurang 4 yang sudah terdaftar. Pak Irdam sama istri beliau, Pak Joko Widodo yang tinggal di Kemang IV, bukan tinggal di Solo ya. Mana Pak Joko Widodo? Ya, itu beliau. Nah, siapa lagi yang paspornya sudah ada belum biometrik? Ya, nanti kita tunggu di Kemenak sekitar jam 9. Ya, jadi kita biometrik di sana. Nah, kemudian yang ketiga ada Bu
Rusmini, mana Bu Rusmini? Nah, beliau itu juga udah pernah terjadi tuh. Karena orang Kemenak ini waktu input data awal dulu, itu NIK-nya kurang. Biasa NIK-nya kalau salah 11 atau 12 tuh. Nilai induk kependudukan. Nomor induk kependudukan. Ya. Kurang 0 aja satu, itu nggak bakal muncul itu di puskesmas. Begitu diinput, wah nggak ada namanya Bu. Ternyata NIK-nya, nomor induk kependudukan itu kurang satu. Nah, juga besok bisa ke Kemenak untuk membuat permohonan ya agar itu yang kurang satu digit ya NIK itu bisa ditambah sehingga nanti ketika di input itu bisa muncul dan bisa istitoah ya. Nah, ini informasi-informasi yang selalu harus kita sampaikan, jangan sampai terlewat. Nah, kemudian ada satu lagi yang paling penting juga. Penting nih. Yang nomor masuk itu, yang porsi masuk itu batas pelunasan hanya sampai dengan tanggal 23 Desember. Kecuali gagal sistem. Apa itu gagal sistem? Misalnya, ada calon jamaah itu datang tanggal 23 ba'da zuhur. Antri dia. Tinggal 1 jam lagi di input data itu nggak masuk-masuk. Lampunya listriknya malah mati, padam. Ini namanya gagal sistem. Gagal sistem ini bisa di gelombang kedua. Ya, bisa di tahapan kedua pelunasannya. Tapi kalau misalnya sudah istitoah, ya, itu menunda dengan harapan bisa di tahap kedua, ini siap-siap saja untuk berangkat tahun depan. Nah, ini perlu. Bukan berarti tahap pertama, kita mah nanti tahap kedua aja. Ya, kita doakan kepada Allah SWT, semoga Bapak Ibu yang memang ada kendala di keuangan, moga-moga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan segala sesuatu yang untuk bisa melunasi. Ya, bisa melunasi. Ya, jadi, karena kesempatannya sampai dengan 23. Begitu sudah lewat, ya, wassalam. Ya. Tapi kalau memang itu adalah gagal sistem, ataupun memang ada kendalanya di Dinkes, kita udah jauh-jauh hari, udah MCU kok nggak keluar-keluar. Insya Allah sih kalau lewat KPIU, insya Allah kita terus mantau. Tapi ada juga yang mandiri, yang non KPIU ya, maksudnya non KPIU. Sekarang nggak ada lagi mandiri, non KPIU namanya. Itu habis MCU tenang-tenang aja dia, mau nanya kemana, ya kan? Apalagi orang tua, akhirnya terlupakan. Nah, tapi yang begini juga karena faktor errornya adalah di Dinkes, insya Allah bisa tahap kedua. Nah, ini ya, jadi mohon Bapak Ibu semua yang nomor porsi masuk sudah istitoah segera melunasi. Nah, berkasnya juga segera diserahkan ke kita sebagaimana yang sudah kita sampaikan syarat-syaratnya. Hari ini sudah ada yang menyerahkan beberapa, nanti akan kita seleksi berkasnya, kalau memang sudah cukup ya sudah, kalau belum nanti kita akan WA ya. Nah, yang nanti pelunasan yang mulai Senin besok sampai dengan Jumat nanti diserahkan hari Ahad tanggal berapa itu? Tanggal 28 ya, insyaallah. Nah, karena nanti setelah itu ya udah libur baru masuk tanggal 2. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, ya mungkin ini saya juga perlu meminta kepada Bapak Ibu untuk bertanya dalam masalah ini. Karena ini waktunya sudah mepet. Ya, ada nggak yang mau ditanyakan yang menyangkut dengan masalah cadangan, biometrik, sitoa, dan tadi sinkronisasi NIK namanya, sinkronisasi kekurangan. Gak ada ya?
Ya, nanti kalau memang ya. Ayo. Saya mau nanya sih, saya besok lihat berarti yang tanggal 9 besok jam 9. Kalau Bapak kan itu pendampingan ya, Iya, bukan cadangan. pencadangan. Uh, hari kata ibu sana hari Kamis katanya. Ya. Iya, Ya. Nanti kalau ibu sudah lunas, nanti berkasnya disampaikan ke Kemenak, kemudian dilampirkan bukti pelunasan ibu. Oh, ya. Besok besok kan biometrik kan sudah ya. Ya udah, kata ibu sih hari Kamis katanya bisanya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya sama. Ada lagi? Ya. Nih orang pinter banyak nanya. Ya, terima kasih. Tadi saya dengar bahwa kita harus ke Kemenak, maksudnya yang untuk cadangan saja, apa kita ini semua? Satu. Yang kedua, kalau misalkan besok kan baru pelunasan ini hari Senin, berarti Ahad depan kita kasihkan di sini berkasnya. Terima kasih. Ya, yang cadangan besok nggak usah ikut. Bapak kan biometrik sudah. Ya, kemudian isi toa kan sudah, kan lunas. Tinggal ibu kan ya. Nah, ibu kalau isi soalnya sudah, nah ini ibu nanti ke bank melunasi berkasnya seperti bapak kemarin. Nah, kemudian nanti kasih hari Ahad aja, disiapin ya. Nah, ya insya Allah. Baik. Apalagi tadi udah ya? Satu lagi apa? Udah. Nggak usah. Ibu-ibu, ya, ya ibu. Tuh. Nih, tolong kasih nih, halo-halonya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Tugas kita ke puskesmas sudah. Kasih rujukan ke rumah sakit sudah. Periksa ABCD sudah. Datanya udah masuk ke puskesmas. Itu tugas kita udah selesai, Bu. Tinggal tugas dia itu menginput data untuk dikeluarkan sertifikat istiqoah. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ini kita harus bersabar. Kalaupun ada errornya bukan di kita. Jadi nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau perlu ya saya nanti sampaikan ke Bu Dewi. Ini Bu Ika gimana nih sama Pak Joso kan gitu ya. Direspon pasti nanti. Oh Pak ini masalahnya di sini gitu. Ya udah sabar aja. Yang jelas ya kalau tinggal isi toa itu adalah urusannya ke Menkes ya atau Dinkes. Ya kita tunggu ya. Mudah-mudahan insya Allah sebelum berakhir pelunasan sudah keluar istitoa. Amin. Ya, ada juga yang lama juga belum juga ya. Sabar. Nah, Bu. Oke, Bu. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah. Ya. Mana? Oh, ya, baik. Ya, pertanyaan bagus itu. Syarat pelunasan kan istitoah. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau suami istri yang sudah istitoah, istri dulu pelunasan, berkasnya serah ke kita, nanti Bapak tinggal kita tunggu, insya Allah. Ya kalau tidak ada penyakit yang dilarang untuk haji, insya Allah istitoahnya akan keluar. Dan itu akan bisa berangkat insya Allah. Ya Bu ya. Oh ya, lama itu kan waktu. Tapi sabar kan nggak ada waktu. Ya Bu ya. Udah, doa aja pokoknya insya Allah. Ya, doa aja deh. Daripada nanti kita mikir-mikir malah nggak bisa-bisa juga. Nah, silakan Bu Dwi. Ya.
kan sekarang kan udah MCU, udah proses kan, menunggu ya Pak ya. Dokumen kita udah masuk semua nih katanya ya. Tapi sampai dengan tanggal 3 itu ada keperluan gitu Pak. Ya, gitu Pak. Nah, jadi gini, tadi kan kita sampaikan, ada namanya gagal sistem. Gagal sistem itu bukan karena faktor kita, ya Bu ya. Misalnya di sana kita udah istirahat segala macam, ternyata di dinkesnya itu maaf dalam tanda kutip lelet gitu ya, lelet ya. Lelet. Tapi yang dimarahin nih dia capek juga Bu. Kadang-kadang kerja sampai subuh Bu. Ya saya di-share kan, Pak ini kerja sampai subuh, alhamdulillah. Nanti pulang mandi jam 8 masuk kantor lagi coba. Itu mikirin jamaah, karena mikirin jamaah haji, kalau mikirin orang mau pergi ke Ninma enggak begitu. Jadi sabar aja Bu ya. Nanti insya Allah ya sebelum tanggal 23 sudah. Nah nanti kalau misalnya itu ya, halo, kalau errornya nanti di Dinkes itu adalah ada namanya itu tahapan kedua. Kalau memang di Dinkesnya itu yang menjadi masalah, ya kita juga bisa komplain kok. Lo orang udah isi toa kok nggak ada, udah MCU kok nggak isi toa. Oh maaf Pak, lupa diinput, waktunya udah lewat. Nah kita bisa komplain, berarti ada tahap kedua. Tapi mudah-mudahan sebelum waktunya pelunasan berakhir semua sudah ya. Ya berdoa aja, berdoa insya Allah. Ini kan ujian semua ini. Ini ujiannya ujian kecil-kecilan baru ini ya. Sabar. As-sabru. Sudah ya Bu ya? Udah mewakili yang lain ya? Ya. Waalaikumsalam. Untuk keberangkatan itu menyangkut pelunasan atau proporsi. Ya, baik. Saya berangkat kedua. Nah. Saya istilahnya oke, saya itu. Jadi maksudnya hewan efektif, tapi barang bayarnya gitu. Oh iya. Iya. Ya. Apakah belakangnya itu barang apa bisa Ya. Ya. Jawabnya insya Allah kalau sehat istitaahnya sudah, bayar sudah lunas, berangkatnya bareng. Ya, satu pesawat, satu kursi lagi berjajar. Ya, insya Allah ya. Itu apa namanya masalahnya cuma pada saat para dokter itu membaca item kesehatan itu Pak. Oh ini ada sedikit, tadi kan sudah jelaskan apa yang menjadi penghambat misalnya. Tapi itu semuanya insya Allah dokter di sana pun sudah maksimal. Ya, kita tinggal tunggu aja. Bapak sudah istitoa kan? Belum, Ibu? Nah, Ibu yang sudah istitoa itu nanti Ibu duluan pelunasan. Tadi juga Ibu udah tanya, Bapak, Pak Arman saya, tunggu aja dah. Ya nggak apa-apa, ya sabar Pak, sabar. Ya kita paling seneng kalau wah ini udah mau berangkat ada aja lagi halangannya. Itu semangatnya itu insya Allah. Ya baik. Ayo udah Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya. Ya, itu sama ya tadi juga beliau istrinya belum, beliau belum, istrinya sudah. Ya tunggu aja. Yang penting itu tadi tahapan-tahapannya sudah kita lewati semua. Yang jelas kalau kita sudah siap mau berangkat, berarti kan sudah setiap saat siap untuk kita lunasi. Begitu sudah istitoah keluar, tinggal 1 hari lagi lunasin. Ya, misalnya di sana terjadi error ataupun misalnya gagal sistem, itu ada kesempatan di kedua. Tapi jangan sampai sudah istitoah, sudah punya duit,
ya nanti apa namanya menunda pelunasan, nah itu yang gagal berangkat. Ya, ya misal mudah-mudahan Allah mudahkan ya Pak ya. Udah ya. Baik. Ini mungkin untuk masalah ini saya pikir nanti bisa japri-japri lagi ya. Ya japri-japri lagi menyangkut masalah istitoah, masalah apa namanya itu cadangan, supaya nanti kita semuanya ya kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh jamaah kita semua ya. Iya. Baik. Kita masuk dalam sesi ibadah. Kita kemarin sudah sampai membahas masalah haji dan umroh. Umroh dan haji sudah selesai. Kita juga sekarang kita bahas lagi lebih detail lagi. Ya. Sering di antara para jamaah ya itu bertanya, ya Pak, kita ini kalau mau tawaf doanya apa? Mau sa'i doanya apa? Ya. Rasulullah SAW dalam masalah doa ini beliau tidak apa namanya menentukan doa-doa apa yang dibaca. Contoh, ya. Atau dimulai dari ini. Ada juga yang bertanya begini, Pak, ada nggak sholat sunnah ihram? Ini timbul pertanyaan. Ini supaya kita melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Jangan nanti mengatakan kok di sono ada gitu Pak. Kalau saya ditanya di sono ada, tanya aja sono gitu kan. Tapi kita nggak begitu. Kita harus pakai nas. Kita sudah sampaikan mulai dari mandi ihram seterusnya. Ada satu hal yang sering ditanya dan mungkin dijelaskan juga nanti dalam apa namanya kondisi-kondisi manasik umum itu dijelaskan. Misalnya nanti ada, mudah-mudahan ada ya, masail 1, masail itu manasik masal 1. Itu semua orang datang. Dari KBU Sunnah, Assalam, macam-macam sampai 30 KBU ditambah non KBU datang. Dan yang menyampaikan materi itu ya juga dari latar belakang pemahaman yang berbeda. Nah, maka dari awal kita di sini harus sepakat, dalam arti bukan sepakat disepakati apa namanya pembenaran hal-hal yang tidak benar, bukan. Ya. Nah, contoh seperti tadi saya katakan, apakah ada sunnah sholat sunnah setelah mandi ihram, setelah pakai ihram? Itu jawabnya tidak ada. Ya kan? Karena gini, ketika seseorang yang haji lewat Madinah, ya, memang ada sholat di Masjid Bir Ali itu sholat tahiyatul masjid. Karena kita masuk masjid kan, ya kan? Ada tahiyatul masjid namanya. Bukan sholat sunnah ihram atau setelah mandi ihram. Nah ini satu. Yang kedua, kalau berangkat dari ya embarkasi Kota Bekasi, kemudian Bandara Soekarno-Hatta, kemudian menuju ke King Abdul Aziz, Jeddah. Kan mikotnya di atas pesawat, ya kan? Sudah kita sampaikan ya. Nah, apakah juga ada sholat sunnah pada saat ya setelah mikot ataupun sebelum mikot? Ini tidak ada. Nah, supaya jelas, ya. Yang ada adalah pada saat sudah masuk mikot setentang yalam lam tukarna manazil itu adalah lafaz labbaik Allahumma umrotan, karena kita umroh dulu kan ya. Nah jadi tidak ada namanya sholat sunnah. Nah begitu juga
apakah kita pada saat dalam kondisi ihram wajib berwudu? Tidak. Tapi apakah kita bagus kalau berwudu? Bagus. Yang wajib berwudu ketika kita mau sholat. Itu wajib wudu. Selain daripada sholat, kita mau berwudu, bagus. Ya, maka Bilal bin Rabah itu ketika Nabi Isra Mi'raj sudah terdengar terompahnya di surga. Pada saat kembali Rasulullah SAW Isra Mi'raj bertanya pada Bilal, wahai Bilal, itu terompahmu sudah terdengar itu di surga. Apa amalanmu? Gak ada ya Rasulullah. Saya mah biasa-biasa saja. Nah, ingat-ingat dulu. Nah, beliau itu membiasakan untuk kalau sudah batal wudu, berwudu kembali, memperbaharui wudu. Nah, jadi dengan itulah amalan itu bukan meninggalkan yang wajib ya. Yang wajib tetap ya, sholat tetap, ya saum tetap. Tapi ini adalah amalan-amalan andalan, sunnah yang rutin istiqomah dilakukan, maka beliau itu di antara wasilah, di antara amal soleh yang mengantarkan ke surga karena beliau adalah selalu menjaga wudu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam kondisi dimanapun berwudu silakan, nggak ada masalah. Nah, tapi wajibnya adalah ketika kita mau sholat. Nah, jadi jangan sampai nanti gelisah, wah ini udah pakai ihram, udah labbaik Allahumma umratan, keluar angin. Gimana ini? Gak usah ditanya gimana, nggak apa-apa. Yang batal wudu, ihramnya masih nggak batal. Nah, tapi beda dengan nanti ketika sudah sholat, ketika sudah tawaf, yaitu batal wudu. Nah, inilah yang membatalkan amalan yang kita sedang kerjakan. Ya Pak ya. Nah, oke. Jadi dari Madinah, dari Mekah, Jeddah sudah kita sampaikan. Nah, ketika juga kita sampai mau umroh, ya. Nah, kalaupun kita mau mengamalkan sunnah-sunnah yang umum, seperti kita masuk masjid, itu masjid dimanapun di muka bumi ini doanya cuma satu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk Masjidil Haram juga begitu. Ya kan? Nah, ya Allah bukakan Allahumma ftahli, ya Allah bukakan kepadaku ya rahmat. Abwaaba pintu rahmat, abwaaba rahmatika. Ya. Nah, cuma beda kalau masuk Masjidil Haram itu karena di sana ada Ka'bah. Nah, ada doa yang sering kita lafazkan setelah sholat fardu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Pada saat kita memandang Ka'bah. Ya. Nah, ketika kita sudah mulai tawaf, yang jangan lupa bismillah Allahu Akbar. Nah, ini dibacakan baca oleh Rasulullah SAW. Sudah. Nah, bismillah ya Allahu Akbar. Nah, kemudian sunnah yang dianjurkan di dalam kita tawaf kita ini namanya tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Ya, untuk tawaf umroh, dan ini tawaf wajib atau umroh wajib. Yang pertama, ya sudah kita sampaikan juga, ini tinggal di lebih detail gitu ya. Ada namanya ittiba. Ittiba itu ya, itu kain ihram dimasukkan ke ketiak bagian kanan, diselempangkan ke kiri. Jadi terlihat bahu kanan, bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Ibu-ibu enggak. Ya. Nah, sepanjang kita tawaf itu ittiba.
Kapan berakhir ittiba? Ketika kita selesai tawaf mau menuju ke makam Ibrahim. Ada bacaannya di situ. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Ya. Itu ada di buku juga. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Artinya sholat yang dilaksanakan itulah sholat sunnah tawaf. Bukan sholat sunnah di makam Ibrahim, bukan. Udah, ittiba berakhir di situ. Ada satu lagi ramal. Bukan ramalan, ramal. Ramal itu lari-lari kecil. Jika memungkinkan, ya, itu 3 putaran awal lari-lari kecil, ya. Nah, tapi kalaupun tidak bisa kita lari-lari kecil, nah di situ seolah-olah kita lari-lari kecil, karena memang ya luar biasa kaum muslimin yang dia dari sekitar Ka'bah itu sudah luar biasa, apalagi musim haji ya. Ya, tidak mungkin. Akan tetapi seolah-olah kita lari kecil 3 putaran pertama. Setelah itu 4 putaran berikutnya tidak lagi lari-lari kecil. Ya, itu sudah yang keberapa itu. Selanjutnya, ya, Hajarul Aswad itu, ya, itu di di rukun Hajarul Aswad kan ada Hajarul Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam, ya, batu hitam. Sekarang udah memutih karena menyerap dosa-dosa manusia. Ini 3 yang bisa dilakukan untuk berhubungan dengan masalah Hajarul Aswad. Pertama, kalau bisa dicium. Tapi kita pada saat kita tawaf kudum dan kita harus dalam satu rombongan yang utuh, ya, bila perlu tidak pernah ada bisa terlepas, jangan dulu untuk berniat untuk mencium Hajarul Aswad. Ya, karena ya pasti harus lepas dari rombongan. Kalau lepas dari rombongan, orang yang begitu luar biasa banyaknya, itu sama kayak nyari nyamuk itu di tengah sawah, orang banyak nyari satu orang susah kan. Apalagi bapak-bapak misalnya yang pakai ihram, semua orang pakai ihram, ya kan? Nah jangan. Maka Rasulullah SAW beliau mengajukan sunnah untuk kita cium Hajarul Aswad. Yang kedua, itu bisa, kalau Rasulullah SAW itu biasa beliau colek dengan tongkat, dicium tongkatnya. Kalau kita bisa colek dengan tangan, cium tangannya. Yang ketiga, tidak bisa cium, tidak bisa colek, ya, tidak bisa dijamah. Nah, dari jauh kita hanya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setiap kita sudah ada di setentang dengan Hajarul Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, nanti kalau misalnya pas sudah ya mau tawaf sunnah, mungkin berdua suami istri atau sendiri, itu kalau memungkinkan silakan. Tapi harus diingat, itu tempat yang itu juga riskan itu, ya, bahaya itu. Kadang-kadang kita ngelihat orang tuh terpaksa itu memaksakan diri, akhirnya itu mental. Ada yang diangkat sama orang yang dilempar jauh. Nah ini juga tempat yang agak rawan ini. Tapi kalau memang Allah menghendaki ya bisa, nggak ada susahnya. Tapi awas, nah ini ingatin, jangan sekali-kali pakai joki. Tahu joki? Oh iya, ada orang pertama, Pak, udah tahu belum Pak? Mari diantarin Pak. Dibawa kan, enak kan? Dibawa. Nah, cium Pak, cium kita. Itu senyum itu. Nah, kalau sudah selesai, mana fulus? Ya, fulus. Loh, tadi kan cuma nemenin. Oh, minta fulus. 200 real. Yang kadang-kadang maaf, ya,
Itu yang dibawa itu, maaf, bini orang dibekap, dibawa ke situ. Itu orang mau bikin jahil itu di depan Ka'bah juga banyak orang jahil itu. Ya. Jadi maka itu ibu-ibu yang melakukan Allah, kalau suami istri, kecuali suami yang bawa, istrinya diajak. Tapi kalau sendiri ada orang nggak kenal siapa, jangan mau. Walaupun dia menawarkan jasanya baik, kemudian cium Hajarul Aswad. Ya. Mungkin baik juga, tapi bukan mahram. Apalagi minta fulus. Jadi berantem banyak orang, kadang-kadang berantem di depan Ka'bah gara-gara memberikan jasa. Nah, jadi Umar bin Khattab, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beliau, wahai batu, engkau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Andai aku tidak melihat Rasulullah mencium, aku tidak mencium. Ya, jadi mencium Hajarul Aswad ini karena sunnah Rasul. Bisa mencium, bisa taslim, bisa menjamah. Tapi kalau nggak bisa pun nggak ada masalah. Daripada nanti lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Oke. Ini hal-hal yang detail yang perlu kita sampaikan ini, selain dari sudah kita sampaikan yang lain-lain. Kemudian seterusnya, ya, itu Ka'bah itu pertama Hajarul Aswad. Ya, rukun Hajarul Aswad. Rukun itu kan bangunan pojok. Kemudian ada rukun Iraki dulu. Kemudian ada rukun Syami. Ada rukun Yamani. Ini juga kita harus punya pengetahuan. Kalau tadi rukun Hajarul Aswad itu bisa dijamah, bisa dicium, dan bisa taslim. Nah, kalau rukun Iraki dilarang. Nggak boleh pegang, nggak boleh cium. Begitu juga rukun Syami, nggak boleh pegang, nggak boleh cium. Begitu juga dinding Ka'bah itu nggak perlu dipegang-pegang, dicium-cium. Itu dibuat dari apa, tahu nggak Bu? Maaf, bukan merendahkan Ka'bah. Itu dibuat dari ya jenis batako gitu loh. Nah, dia kan kasar. Kalau dicium gimana itu jadi ntar? Letet. Dan memang nggak disuruh. Jangan ikut-ikutan. Oh, lihat orang kan itu belantungan itu situ, gimana ada yang apa namanya sorbannya dilap-lap ke situ. Waduh, ada yang saking apa namanya kepingin masuk ke Hijr Ismail, akhirnya sendal dilempar gitu kena kepala orang. Ini macam-macam 3 orang. Ya. Nah, nanti ketika ada di rukun Yamani namanya, sebelum rukun Hajarul Aswad, nanti kita udah praktek, nanti insya Allah kita udah tahu mana rukun Iraki, Syami, ya, Yamani. Ini boleh diusap, tapi tidak boleh dicium. Usap saja. Ya, usap. Sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang melakukan salah, kenapa kita menyampaikan hal yang demikian? Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu surah 26, surah 22. Ayatnya 26. Ya. Itu di situ jelas apa perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Surat Al-Hajj ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa idz bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Fatahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ini dasarnya kenapa tadi nggak boleh macam-macam itu. Fatal urusannya ya. Dan ingatlah, artinya kita diceritakan oleh Allah SWT bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim ini adalah
yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Walaupun Ka'bahnya itu sudah zaman dulu sudah ada. Tapi wujud yang ada sekarang ini, ya, dan sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail itu Ka'bah itu timbul tenggelam itu. Cuman ada batu-batunya aja. Dan orang-orang musyrik juga dulu itu tawaf juga di situ, ya. Nah, ingatlah. Nah, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, nah, jadi Nabi Ibrahim itu, ya, datang dari Palestina ke Mekah membawa istrinya namanya Siti Hajar. Kemudian putranya namanya Ismail. Ya. Nah, dan ketika Allah SWT menempatkan Ibrahim di sana, apa kata Allah SWT? Janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun. Nah, itu ada hubungannya dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Aku mau memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku mau memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan tidak ada sekutu bagimu. La syarika lak. Ya. Nah, ini yang paling diingatkan oleh Allah SWT, jangan menyekutukan Allah itu. Nah, bagaimana tadi menyekutukan Allah? Itu tadi bentuk-bentuk tadi itu. Yang nggak perlu dicium, yang nggak perlu dipegang, nangis. Itu secara tidak sadar karena tidak ada ilmu berbuat kemusyrikan di situ. Maka ada seorang orientalis itu orang paham Islam tapi bukan Islam. Dia tulis, kebanyakan umat Islam datang ke Masjidil Haram, dia menyembah Ka'bah. Seolah-olah dia mengadu kepada Ka'bah, mencium Ka'bah, menggosok-gosok Ka'bah pakai kain dan segala macam, nangis-nangis di situ. Orang orientalis itu nggak salah kalau ngomong. Karena membuktinya seperti itu. Karena yang datang ke sana itu berbagai macam dari berbelahan dunia yang punya ilmu dan yang nggak punya ilmu. Yang imannya sedikit, yang imannya sudah setengah-setengah, yang imannya sudah sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu melakukan SWT, ya, kita ke sana itu untuk ibadah. Yang dicontohkan kita kerjakan. Yang nggak dicontohkan tinggal. Takutnya ini adalah syirik itu dosa besar dan merusak ibadah. Merusak ibadah. Nah, terkadang Bapak Ibu, ya, dulu-dulu, sekarang sudah dipermasalahkan. Dulu-dulu ketika dievaluasi haji, kepuasan haji, yang dievaluasi hotel, makan, bus, pesawat, ini dievaluasi. Jarang yang dievaluasi itu ibadah itu orang bagaimana. Tawafnya sampai nggak 7 kali, sa'i sampai 7 kali. Yang dilakukan di sana apa? Sekarang udah mulai dipersoalkan. Bagus itu wamen itu. Siapa? Ya, Daniel Simajuntak. Nah, beliau sudah mempertanyakan sekarang. Jangan dievaluasi semua pesawatnya, hotelnya, makannya, ya kan, mobilnya. Ibadah yang paling pokok nggak dievaluasi. Nah, tapi kalau KBIU insya Allah itu yang utama yang perlu dievaluasi. Karena bagaimanapun juga ibadahnya dulu. Habis duit kita, lama kita di sana, capek kita, ya kan. Udah di sini macam-macam apa ujian. Ya, di sana kita ibadahnya semoga juga sempurna dari segi syariat dan contoh. Nah, dan aku dengan apa? Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Dulu sebelum Islam itu ada di Mekah, ya, belum diutus Rasulullah SAW, itu di arena tawaf itu Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah,
Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu tawaf di situ. Tawafnya malam hari, campur laki-laki perempuan, nggak pakai pakaian. Inilah namanya disebut jahil. Jahil itu bodoh. Ya kan? Nah, mereka juga berkurban. Ketika mereka sudah sembelih onta atau kambing, itu dagingnya bukan dibagi-bagi, darahnya malah itu dia persembahkan kepada Ka'bah, dagingnya juga begitu. Nah, datanglah Rasulullah SAW, ya, yang awalnya datang Nabi Ibrahim SAW, sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Tidak ada lagi tawaf telanjang. Tidak ada lagi tawaf di malam hari tempat gelap campur laki-laki perempuan tidak pakai busana. Yang ada adalah tawaf itu bagi bapak-bapak pakai kain ihram, ya. Bagi ibu-ibu menutupi aurat, dan masalah hadi atau kurban sembelihnya bukan di situ, tapi ada tempatnya yang kemudian itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi ini dari awal sudah diperingatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian nanti diteruskan oleh Rasulullah SAW sampai hari ini, ya, itu Ka'bah ataupun area Ka'bah itu disucikan oleh Allah SWT dari orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Ya, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujudnya. Begitu juga orang-orang yang apa saja kegiatan ibadahnya itu di Masjidil Haram, ya, baikkah dia mau sholat wajib, zikir, ya, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian juga bagi orang-orang yang sholat, ya, ruku dan sujud di situ, itu harus suci dari segala hal. Nah ini perlu disampaikan kenapa, supaya kita ini insya Allah, ya, mengerjakan sesuatu apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian menyangkut doa-doa tadi. Doa itu tidak ada yang khusus. Ya. Hanya saja kata Rasulullah SAW, Allah itu suka dengan zikir ketika tawaf. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul. Nah, ini Allah suka dengan zikir yang demikian. Maha suci Allah, maha memuji Allah, Allah yang terpuji, ya, dan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan tidak menyekutukannya. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, jadi ini zikir yang disenangi. Maka setiap kita kali tawaf, bacanya yang utama itu. Tapi apakah boleh doa-doa lain? Boleh, karena Rasulullah SAW tidak menentukan, maka silakan Bapak Ibu mau doa apa saja. Ya, ya, mau doa minta keselamatan dunia akhirat, mau doa minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, mau doa minta kepada Allah SWT supaya anak-anak menjadi yang soleh dan solehah, ya, minta kepada Allah anak-anak supaya menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat, dan lain-lain itu doanya bebas saja. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun gak ada masalah. Allah mengerti dengan segala bahasa. Yang penting minta yang baik-baik saja. Ya. Nah, ini adalah baru bicara masalah di area tawaf. Ya. Tadi beberapa hal yang jangan kita lakukan, karena itu adalah sesuatu yang memang dilarang dan tidak contohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu Allah SWT, kita pada saat tawaf itu yang begitu luar biasa, ya, kaum muslimin mengadakan tawaf di sana, ya, itu kita harus mengedepankan kesabaran.
Yang jelas tidak ada satupun hamba Allah yang datang ke sana itu untuk mendolimi orang lain. Nggak ada. Semua tujuannya untuk ibadah. Ya, semua ibadah untuk ibadah. Tapi bila pun terjadi seseorang mungkin ya, apalagi maaf ya, ada orang-orang yang dari Afrika itu, orang budi-budi, tinggi. Dia apa namanya tidak seperti orang kita. Orang kita ini mau lewat aja permisi, permisi, permisi. Ya, diinjak kakinya juga masih maaf, saya keinjak gitu. Ya, ini saking santunnya gitu loh. Hah? Tapi kalau di sana itu, masya Allah, orang lewat di depan kita itu nggak pakai ya permisi, nggak pakai apa, malah kadang-kadang kesenggol, malah keinjek. Ya, dan juga jangan bilang begini, Bapak kan keinjak karena Bapak dulu pernah injak-injak orang. Enggak juga, enggak. Makanya salah. Teorinya begini, ente kan nakal, ntar di sana awas lu, dibalas. Enggak, Allah itu enggak pendendam, Allah itu maha rahman, maha rahim. Orang mau haji itu orang sudah baik, mau jadi lebih baik. Ya kan? Tapi kalau terjadi sesuatu itu, ya tentunya kita harus juga evaluasi. Kita juga harus sadar. Dan kita juga harus cepat mengatakan, inilah ya apa namanya itu kesabaran yang tidak ada pernah akhirnya, yang kalau orang berbuat tidak baik kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila orang memarahi kita, kita bisa membalas dengan senyum. Ya. Jadi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini luar biasa ajarannya. Jadi ketika orang di sana salah tingkah ataupun dia nggak sengaja nginjak kita, ya senyum aja gitu. Bisa nggak Bu? Pak, bisa nggak? Nanti kalau kita nurutin apa namanya emosi, ya itu Pak Arman saya itu orang Medan. Apa kau? Ya kan? Kalau orang Sunda masih agak inilah. Enggak, kita di sana bukan orang Medan, bukan orang Sulawesi, bukan orang Madura, bukan orang Dayak, bukan juga orang Aceh kayak saya. Kita di sana orang Muslim, ketemu sesama Muslim, enggak sengaja dia tidak. Ya sudah, afwan juga, ya kan? Jangan begitu, afwan, ampulu. Nah, jangan. Nah ini urusannya jadi lain. Ya, jadi inilah hal-hal yang kiranya perlu kita apa namanya ingat-ingat bahwa memang di situ itu bukan tempat kita untuk berdebat dan lain sebagainya, apalagi dalam kondisi kita ihram. Nah, jadi inilah yang menjadi seseorang itu, ya kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-97, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ya, sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa. Apa jadi takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi dia punya harta dan dalam kondisi dia nggak punya apa-apa bisa berinfak. Maka kata Rasulullah SAW, dia nggak punya apa-apa, senyum aja terhadap tetangganya, senyum aja terhadap saudaranya, itu sudah sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Orang udah marah, kita senyum aja ya. Biarin aja orang marah. Karena marah itu jadi penyakit. Kalau kita senyum, kita sehat. Orang yang marah-marah ya sakit. Tapi kita doakan aja, semoga dia habis marah-marah sehat gitu kan. Wal 'afina 'anil nas. Maafkan aja kesalahan orang lain. Kenapa sih kok susah-susah amat? Tapi dari sekarang ya. Bukan mau praktek di sana tiba-tiba. Dari sekarang. Dari sekarang. Terutama orang yang terdekat. Belum tentu suami istri itu nggak salah sama suami, nggak salah sama istri. Ya Bu ya, kalau nggak berani minta maaf di depan anak-anak pas malam-malam.
Bu, kita akan mau haji, Bu. Maafin. Ya udah, 0. Tapi nanti jangan bikin-bikin ini lagi ya. Walafina aninas. Itu posisi paling mulia seseorang itu ketika mampu memaafkan kesalahan orang lain, bukan minta maaf, itu mah biasa. Kalau nunggu orang minta maaf kapan? Kalau dia masih sakit hati. Tapi kita yang sakit hati terhadap orang lain, maafin aja dah. Ya, ada dulu seorang pejabat udah meninggal, semoga Allah mengampuni dosanya. Akan aku kejar sampai ke kuburan, oh coba. Orang udah meninggal kok dikejar-kejar. Nah, jadi ini adalah sesuatu memang yang kita harus camkan. Ya, wal afina anin nas. Jadi bekal takwa itu diantaranya menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kita katakan setiap mau pergi haji, Bu, dari kemarin sudah ada yang nanya, Bu, Pak, ini orangnya bilang nggak hadir. Kita bawa pakaian berapa pasangnya? Wah, ini belum apa-apa udah nanya pakaian ini. Saya jawab simpel aja, nggak usah jawab panjang-panjang. Bawanya dikit, pulangnya bawanya banyak kan? Nah, begitu bawa ke sana dikit. Nah, kalau bawa dari sini banyak, pulang dari sana beli pun taruh di mana? Bawanya dikit. Kalau perlu beli sana, pas bawa pulang dari sana bawanya banyak gitu. Nah, itu sudah semangat juga ya bagian-bagian. Tapi yang kita butuhkan di sini ada istilah kita sering ya, bercanda ya. Kalau pakaian dibawa 1 koper, sabarnya 9 koper. Paham ya? Paham? Ya, jadi kalau pakaian mah gampang. Tapi pakaian sabar ini yang harus banyak. Termasuk saya juga. Ya, tapi sekali-kali nanti kan muncul juga ya. Tapi kita harus cepat-cepat istighfar kepada Allah SWT. Ini sekarang ini Bapak Ibu semua mabrur, semua mabrur, soleha, soleh semua ini. Soleh. Saya husnudzon sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bapak soleh semua ini. Walaupun ada namanya macam-macam bapak soleh. Ibu-ibu soleh semua ini. Tapi di sana nanti saya bisa duduk. Oh iya. Ternyata di sana pura-pura soleh. Pura-pura soleh ya di sini. Tapi kita paham. Oh inilah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu dari tujuan haji, perginya kurang soleh, pulangnya tambah soleh. Kalau perginya kurang soleh, pulangnya nggak soleh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simpel aja urusan haji kok. Perginya kurang soleh, di sana beramal soleh, pulang-pulang jadi orang soleh dan soleh. Di sini nakal-nakal dikit, di sana udah baik, pulang udah nggak nakal, dikitnya udah nggak nakal lagi. Ya. Belum pergi haji, kita misalnya jarang ke masjid, sebelum pergi haji, coba-coba jamaah di masjid, di sana kita berjamaah di masjid, insya Allah pulang-pulang jadi ahli masjid. Itulah haji. Ya, bukan nanya, oh, yang penting kan haji, ya enggak. Penting ada bilang, penting kita lihat Ka'bah deh. Lihat Ka'bah lewat TV juga bisa. Kemudian yang paling gede lagi, yaitu karena hajinya pingin dipuji orang, nggak dipanggil haji, ngambek, ya kan? Li, memang hari-hari dipanggil Ali, nggak lihat, Haji Ali, ya itu benar-benar. Lo nggak tahu ya, ini sekarang ongkosnya 58 juta tuh kak. Karena 40 hari capek gua sholat ini, lo barangan pulang-pulang kagak dipanggil haji. Nah jangan, mau dipanggil haji kayak mau nggak kayak kita nggak nyuruh. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang Allah SWT, ini baru sekitar hal-hal yang perlu kita ingat-ingat supaya apa? Muaranya, ujungnya, pangkalnya, goalnya adalah tujuan haji untuk memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Ya. Apa itu mabrur? Apa itu mabrurah? Haji yang diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan secara detail penjelasan apa yang telah lakukan pada saat umroh. Baik itu senangnya maupun tidak senangnya. Dokter juga tadi menyampaikan, ya. Tapi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, tadi juga tanya, nanti musim dingin, terus kita gimana? Kemarin musim panas, terus gimana gitu?
Saya tanya, dingin itu punya siapa? Panas? Ya kalau dingin punya Allah itu, panas punya Allah. Ya minta aja sama Allah. Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api unggun oleh Fir'aun Namrud. Dengan harapan begitu padamnya api, Nabi Ibrahim itu udah gosong, udah jadi debu. Begitu apinya padam, Nabi Ibrahimnya senyum-senyum aja dia. Apa kata Allah SWT? Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Selamat Ibrahim itu. Tapi ibu-ibu juga bapak-bapak yang coba-coba, ntar pegang bara api. Ya naru, kuni bardan wa salaman asmi Daud. Bakar, itu bukan itu. Tapi di sana itu mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan panas itu dingin buat saya Allah. Jika pun dingin ya Allah, dingin itu jadikan bagiku hangat ya Allah. Ya kan? Apalagi kalau panas. Tahun 2017 panasnya 55 derajat. Luar biasa. Saya sampaikan pada jamaah, mudah-mudahan Bapak Ibu panas tahun 2017, nanti insya Allah di neraka, di akhirat nggak panas lagi. Ya, nggak panas lagi. Nah, jadi ini semuanya kembali kepada sumber dari yang punya panas, yang punya dingin. Berdoa aja kepada Allah SWT. Orang udah pakai kaos kaki berlapis-lapis masih dingin juga. Karena memang ngomel-ngomen. Dingin, aduh gimana ya Allah. Ya, ini tambah dingin. Ya, tapi ya sudahlah. Ya, cara mengatasi dingin sudah ada. Selanjutnya faidah andamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah bertekad berniat dalam segala macam urusan, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal, menyerah diri kepada Allah. Demikian, insya Allah ahad depan kita akan masuk ke dalam bab haji. Ya suka dukanya, selain kita juga menyampaikan urut-urutannya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua, saya menganjurkan kalau memang tidak ada hal-hal yang penting, sehat walafiat, untuk tidak pernah libur untuk manasik, kecuali memang ada hal-hal yang penting. Kepada bapak-bapak yang cadangan juga terus datang di sini insya Allah. Kita doakan saja semoga yang cadangan juga masuk berangkat, dan insya Allah bekal ilmu sudah ada. Begitu juga pendampingan, pemahroman, penyatuan suami istri, kita doakan kepada Allah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua, dan apa yang menjadi hajat dan tujuan Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari kita semua, saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa di akhir pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.